Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa. Kemarin kita memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Bukti nyata pertambahan usia bangsa kita mengisi kemerdekaan. Dan sekaligus juga bukti nyata Tuhan telah menolong bangsa Indonesia lolos menjalani manis pahitnya perjalanan bangsa Indonesia. Fakta, usia tidak muda lagi. Kalau saya bandingkan dengan usia manusia, maka Indonesia sudah orang tua. Sebelum kita lebih mendalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas pertambahan usia kami, pertambahan usia kemerdekaan bangsa kami. Anugerah Tuhan nyata bagi kami. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata semakin tua, semakin bijak. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah ubannya. Tema yang saya pakai, orang muda dan orang tua. Orang muda dan orang tua. Saudara-saudaraku, kitab Amsal merupakan suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Selain tentang cara-cara hidup yang baik, kitab Amsal mengajar orang untuk memakai pikiran yang sehat dan bersikap santun. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, sopan santun dalam pergaulan, perlunya menguasai diri, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, ada dua tipe manusia yang ditampilkan, yaitu pertama, orang muda, dan yang kedua, orang tua. Saudara-saudaraku, orang muda dalam hal ini identik dengan kekuatannya.
tubuh yang kuat, daya serap yang tinggi, organ tubuh beserta metabolisme yang ajaib. Semua berfungsi maksimal. Kemampuan dan kapasitas yang begitu besar bisa melakukan banyak hal. Karenanya, orang muda mempunyai kemampuan dan kesanggupan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Namun saudara-saudaraku, orang muda berada di persimpangan jalan. Titik kelemahan adalah pengendalian diri. Bila salah melangkah atau pilih jalan pintas, akan menghancurkan masa depannya. Pada waktunya akan menuai apa yang dikonsumsi atau yang dilakukan di masa muda. Tipe yang kedua tadi, orang tua, dalam hal ini identik dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Dalam sapaan teduh kita pagi ini digambarkan seperti keindahan uban, lambang kebijaksanaan dan kearifan. Saudara-saudaraku, dengan gambaran kedua tipe tersebut, sesungguhnya baik masa muda maupun masa tua mempunyai keindahannya sendiri. Memungkinkan memasuki masa tua itu pun merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Bukti nyata lolos melewati manis pahitnya hidup ini. Lolos melewati proses kehidupan yang cukup panjang dan tentunya tidaklah mudah. Dengan demikian, seharusnya lah masa tua bukanlah semakin lemah, tetapi semakin kuat, khususnya di dalam roh. Seperti disaksikan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudaraku, ada orang memakai indikator. Saat kenangan lebih besar daripada impian, maka saat itulah kita menjadi tua. Dan banyak orang gelisah, panik, dan takut ketika menghadapi kenyataan dirinya sudah menjadi tua. Menjadi tua ternyata menjadi momok karena ada orang mempertahankan kemudaannya dengan katakanlah oplas, operasi plastik. Tubuhnya dipermak di sana sini dengan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Dalam Mazmur 71 ayat 9, Daud pun pernah merasa cemas. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Namun saudara-saudaraku, Yesaya 46 ayat 4 menubuatkan janji penyertaan Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudaraku, lewat sapaan teduh pagi ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Tak selamanya muda dan tak selamanya sehat. Kesehatan dengan demikian sebuah anugerah yang perlu
kita pertanggungjawabkan dan memeliharanya. Dengan demikian, hiasan, kemuliaan, mahkota, kebanggaan, keindahan masa muda tetap melekat. Paulus mengingatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kedua, keindahan orang tua ialah uban. Uban sebagai lambang kebijaksanaan dan kearifan. Dengan rambut semakin memutih, umur yang semakin bertambah. Pertanyaan, apakah saya dan Anda sudah menempuh jalan kebenaran sepanjang hidup? Ketiga, saudara-saudaraku, kalau masa lalu tak bisa kembali, untuk apa disesali? Kalau masa depan belum pasti, untuk apa dikhawatirkan? Nikmatilah masa kini dengan penuh ucapan syukur. Hidup ini indah jika kita tidak menitipkan masalah kita kepada Tuhan, namun menyerahkan sepenuhnya masalah kita kepada Tuhan. Sesuai 1 Petrus 5 ayat 7. Sabdanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Tualah pancur batu, buai santana. Bagepe terkenal kal entebu tapaina. Kehagan kalak si muda, eme gegehna. Pujin kalak si metua, eme ubanna. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup lebih bijak. Saat ini kami doakan GBKP Rumbun Bogor dan Perpulungan Sukabumi, Pendeta Juris Tarigan, Pendeta Masa Manik, Pendeta Ediwati Bruginting, Pertua Diaken Emeritus bersama keluarga, pengurus PJJ, pengurus kategorial, agar semuanya hidup lebih bijak. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang dengan setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah semuanya kami hidup bijak. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah bangsa kami yang dalam suasana memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Kami doakan suasana menyongsong pemilihan umum 14 Februari 2024. Kiranya proses dan pelaksanaannya berlangsung dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.